لله المسبب الأسباب نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وذريته أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara, hafizakumullah. Sebagai wasiat tertinggi dalam setiap pelaksanaan Jumat pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama saling menasihati dengan wasiatut taqwa, yaitu nasihat untuk kita sama-sama berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara al-imtithalu bi awamirillah wal ijtinabu bi nawahihi, yakni dengan berusaha mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam kitab sucinya dan berusaha menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan usaha dan ikhtiar tersebut Allah memberikan kita kekuatan untuk senantiasa berjalan di jalan yang benar sesuai dengan doa kita di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang lurus, yakni shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat. Ma'asyiral muslimin, fa ya ikhwatal Islam ibadallah, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pesan takwa sesungguhnya sudah termaktub di dalam Al-Qur'an bagi kita semua, seperti yang saya bacakan di awal khutbah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kalimat haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa ini, di dalam sebuah riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan maknanya adalah ayyuta'ah, agar kita semua mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqsa, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala kita maksiat. Wa ayyudhkara, agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqsa, jangan sampai Allah dilupakan. Wa ayyushkara, agar kita semua terus bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wala yukfar, jangan sampai kita ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak di kalangan sahabat merasakan berat untuk menerapkan hak tuqatih ini, menerapkan takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa ini, karena memang tidak gampang. Maka turun ayat Al-Qur'an berikutnya, fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah semampumu, bukan semaumu, tapi semampumu. Banyak di dalam syariat agama kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang diberikan kepada kita. Apabila sunnah-sunnah belum mampu kita kerjakan seluruhnya, maka kita kerjakan sebagiannya.
Dalam kaidah usul fiqh disebutkan ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apa yang tidak kita ketahui, apa yang kita tidak mampu seluruhnya, jangan kita tinggalkan seluruhnya. Ada ibadah sholat duha misalnya, untuk kita memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sunnah tahajud, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita inginkan. Ada salat hajat juga demikian. Ada salat istikharah untuk kita memilih di antara dua pilihan, dan banyak lagi salat-salat sunnah selepas salat wajib yang diembankan kepada itu. Apabila kita belum mampu melaksanakan salat-salat sunnah itu seluruhnya, maka kerjakan semampu kita. Begitu juga dengan puasa. Ada puasa sunnah setelah ibadah salat puasa wajib, sunnah Senin Kamis, sunnah puasa Daud, sunnah tiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Komariah, dan banyak lagi sunnah-sunnah puasa yang apabila kita belum mampu melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, maka kita laksanakan semampu kita. Maka itulah maksud daripada fattaqullaha mastata'tum. Nah, kita sebagai seorang pegawai, kita sebagai seorang pelajar, kita sebagai seorang mahasiswa, kita sebagai apapun profesi kita, maka persembahkanlah yang terbaik di tempat kita masing-masing. Apabila kita belum mampu sempurna, maka kerjakan apa yang kita mampu kerjakan. Begitu juga di dalam rumah tangga kita. Kita berikan kebaikan untuk istri kita, kita berikan kebaikan untuk anak-anak kita semampu yang kita bisa. Yang terpenting adalah Allah melihat ikhtiar kita, usaha kita. Pada akhirnya nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kebaikan yang kita laksanakan itu sesungguhnya resonansinya akan kembali kepada diri kita, bukan orang lain. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat baik di mana saja, maka dia akan mendapatkan hasilnya, sekarang ataupun nanti. Begitu sebaliknya, siapa yang berbuat kejahatan, maka resonansinya juga akan kembali kepada dirinya. Ma'asyiral muslimin, fa ya ibadallah yang saya hormati. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, pijakan kita dalam kehidupan ini ada dua, yaitu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar atas segala yang diberikannya kepada kita. Barang siapa yang sudah mampu melaksanakan ibadah dengan cara maksimal, maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang khairuz zat, sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang belum maksimal untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, maka bersabarlah. Tetapi bersabar itu bukan bermakna putus asa. Bersabar itu bukan berarti terdiam, tidak, meratapi keadaan, tidak. Di dalam kesabaran sesungguhnya ada perintah untuk kita bisa keluar dari satu keadaan. Beberapa bulan terakhir kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian ini bukan ujian pribadi. Orang ada yang diuji dengan teman sejawatnya, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan pekerjaannya, ada yang diuji dengan macam-macam. Masing-masing orang ada ujiannya. Tetapi pandemi COVID-19 ini bukan lagi ujian pribadi kita, tetapi ujian kolektif kita. Karena apa? Karena kondisi beberapa bulan terakhir, sungguh virus yang tidak kelihatan ini dengan kasat mata, tetapi telah mampu meluluh lantahkan sendi-sendi ekonomi, meluluh lantahkan sendi-sendi sosial, budaya masyarakat dunia, bukan saja di tempat kita, tapi seluruh jagat raya. Oleh karena itu, sebagai seorang yang beriman, berbekal kepada dua ketahanan kita dalam kehidupan ini, syukur dan sabar, maka kita kembali kepada ajaran Quran. Disebutkan dalam firman Allah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah bahwa tidak akan menimpa sesuatu pada diri kita semua, hamba Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakin Allah lah yang menjadi penolong kita, dan kepada Allah lah orang-orang mukmin itu berserah diri.
Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, mari kita jadikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala beberapa bulan terakhir ini untuk pertama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan segala keterbatasan-keterbatasan, dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada beberapa bulan terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala sedang menjadikan kita, mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang kuat menghadapi hari-hari ke depannya. Kita bersabar, sesungguhnya kesabaran itu ahla minal asal. Kesabaran itu lebih manis daripada madu. Tetapi jangan lupa bahwa kesyukuran itu juga tidak boleh kita tinggalkan. Dalam keadaan apapun kita bersyukur hari ini. Meskipun Jumatan kita masih dalam pembatasan-pembatasan karena kondisi hari ini. Tatanan kehidupan kita juga masih terbatas hari ini. Tapi kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mampu melaksanakan ibadah. Perbuatan kehidupan kita ini kalau diniatkan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah yang akan berikan kita keberkahan. Ulama mengatakan maka lillahi dama wa tasala. Apa saja yang kita hadapi, apa saja yang kita kerjakan, apabila diniatkan untuk ibadah dama wa tasala, maka keberkahannya akan terus-menerus, tidak saja pada saat itu, tapi akan terus-menerus sampai dengan hari-hari berikutnya. Tapi sebaliknya, wa makana li ghairillahi zala wan fasala. Apa saja yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bisa saja dia terputus dan hilang keberkahannya di tengah jalan. Lalu bagaimana kita mengukur bahwa apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar merupakan nikmat yang berkah untuk kita, ataupun sebaliknya? Dalam sebuah riwayat, Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah ditanya oleh murid-murid beliau. Murid beliau bertanya, "Ya Imam, idza an'ama Allahu 'ala al-insani bi nikmah." Apabila Allah berikan kesempatan hidup, nikmat kepada seseorang berupa rezeki, berupa ilmu, berupa apa saja yang merupakan nikmat itu. Kaifa yu'rafu in kanat nikmatan am fitnah? Bagaimana dia tahu orang yang diberikan sesuatu itu merupakan nikmat yang sebenar-benar nikmat atau merupakan fitnah baginya? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjawab, "Idza qarabathu ila Allah azza wa jalla fahiya nikmah." Apabila ia diberikan nikmat pekerjaan, diberikan nikmat rezeki, diberikan nikmat umur, diberikan keluarga dan sebagainya, kemudian dia tidak menghilangkan ibadah kepada Allah, tidak jauh dari Allah, maka itulah sebenar-benar nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tetapi barang siapa yang diberikan nikmat oleh Allah, tetapi ibadahnya dilalaikan, kewajiban-kewajibannya dari Allah tidak dilaksanakannya, maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah kepada murid beliau, fahiya fitnah. Bisa jadi sesuatu yang diberikan Allah kepadanya itu merupakan fitnah baginya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, marilah bersama-sama di Jumat yang mubarak ini kita pertama menancapkan kesyukuran yang dalam kepada Allah dalam suasana apapun juga. Kemudian yang kedua adalah menancapkan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan dan mengeluarkan kita dari kondisi-kondisi yang serba terbatas ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.